Ketika kita bangun pagi dan sedang membutuhkan mobil untuk digunakan, yang paling sering membuat kita jengkel adalah saat melihat ban mobil yang kempes akibat bocor halus seperti ini guys. Apalagi sedang diburu-buru waktu. Ban bocor pasti pernah dialami oleh setiap pengguna kendaraan, entah akibat terkena paku atau benda tajam lainnya tanpa kita sadari. Tentunya, sebagai pengguna kendaraan, kita tidak akan bisa menghindari hal ini, baik akibat ulah aksi penebar ranjau paku yang marak di perkotaan, atau akibat kondisi jalanan yang banyak mengandung material benda tajam. Sehingga yang bisa kita lakukan ketika mengalami hal ini, hanyalah segera memperbaiki ban bocor tersebut agar mobil bisa digunakan kembali. Ada dua langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi ban bocor ini, baik yang direkomendasikan dan tidak direkomendasikan, sesuai peruntukannya. Apa saja kedua langkah tersebut? Yuk kita ikuti video ini. Namun, jangan lupa subscribe dulu ya bagi yang belum. Pertama, langkah yang direkomendasikan adalah segera menambal ban. Ya jelas saja, karena ini adalah langkah terbaik bagi kita yang mudah menemukan tempat tambal ban. Ada beberapa metode tambal ban yang dapat dilakukan, tergantung tingkat kondisi keparahan dan posisi letak kebocoran ban. Metode pertama adalah metode string atau tusuk atau biasa disebut dengan tambal tubeless menggunakan karet cacing. Metode ini paling banyak dilakukan karena paling murah dan paling mudah. Namun, tentu saja metode ini hanya dapat dilakukan jika kondisi kebocoran berbentuk lubang, berada di tapak ban dengan ukuran kebocoran yang tidak terlalu besar. Saking mudahnya tambal ban dengan metode tubeless ini, bahkan metode ini dapat dilakukan sendiri di rumah tanpa harus melepas ban. Harga paket alat tambal metode tubeless ini sekitar 35 ribuan di pasaran. Namun, kekurangan dari metode tubeless ini adalah ada kalanya hasil tambalan tidak kuat merekat, sehingga pada bagian tambalan bisa mengalami kebocoran kembali. Metode kedua adalah metode tip top. Metode ini diklaim jauh lebih baik daripada metode tubeless, karena proses penambalan dilakukan dari dalam ban yang sangat sempurna menutup kebocoran, baik berupa kebocoran berbentuk lubang yang besar, termasuk juga apabila ban mengalami robek pada bagian sisi samping ban. Ada dua jenis alat yang digunakan pada tambal metode tip top ini, yakni menggunakan alat berbentuk jamur seperti ini untuk kebocoran yang berbentuk lubang, serta alat yang berbentuk patch atau lembaran yang ditempelkan seperti ini apabila kebocoran berbentuk robekan yang cukup besar. Meskipun proses pengerjaan metode tip top ini cukup lama, di mana permukaan ban harus dikikis, dilem, dan ditempel, namun keunggulan metode ini adalah hasil tambalan ban dapat merekat sangat kuat karena dibantu oleh tekanan udara pada bagian dalam ban, sehingga minim sekali kemungkinan terjadinya kebocoran kembali. Akan tetapi, kekurangan metode tip top ini selain pengerjaannya yang lama, biaya pengerjaan juga tergolong mahal, sekitar 70 sampai dengan 80 ribu per penambalan. Serta metode ini juga sulit untuk dilakukan sendiri di rumah. Metode ketiga adalah metode press silikon. Metode ini sebenarnya mirip dengan metode tip top untuk yang berjenis patch, di mana untuk menutupi kebocoran dilakukan dari dalam ban, menggunakan beberapa lembaran silikon yang disumbatkan pada bagian kebocoran, kemudian dilapis dan dipres atau ditekan menggunakan alat press yang panas agar tempelan merekat lebih kuat. Meskipun metode ini diyakini tambalannya akan lebih kuat merekat dibanding metode tip top, namun dengan proses pengerjaan yang tergolong rumit dan lebih lama, serta lebih mahal harganya dibanding tip top, menurut berita bahkan ada yang biayanya dikenakan 275.000 untuk satu kali penambalan, maka dengan pertimbangan itu rasanya metode press silikon ini kurang menjadi pilihan yang ideal bagi para pengguna kendaraan. Metode keempat adalah stop and go tire plug. Metode ini tergolong baru yang kepraktisannya mirip dengan metode tubeless, di mana ban ditusuk dari luar, namun kekuatannya diklaim mirip dengan metode tip top. Karena dengan metode stop and go ini, lubang kebocoran akan ditutup dari dalam meskipun pengerjaannya dari luar.
Metode ini dilakukan menggunakan karet yang juga berbentuk seperti jamur yang ditembakkan menggunakan alat pompa seperti gun ini. Setelah karet ditembakkan, karena ujung karetnya berbentuk jamur, sehingga kebocoran udara dapat tertahan dari dalam, yang sangat praktis dan cepat, bahkan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Meskipun cepat dan efektif, kekurangan dari metode ini adalah metode ini hanya bisa digunakan jika kebocoran berada di tapak ban dan tidak berukuran besar, serta tidak bisa untuk kebocoran berupa ban yang robek. Setelah memahami beberapa metode tambal ban tersebut, bagi kita yang tidak ingin menambal ban sendiri di rumah, tentunya kita terpaksa harus menuju ke tempat tambal ban terdekat. Namun, untuk dapat menuju ke tempat tambal ban, kita tidak boleh langsung membawa mobil dalam kondisi ban kempes, karena berkendara dalam kondisi ban kempes dapat merusak sisi dinding karet ban dan juga merusak bibir velg mobil yang harganya jauh lebih mahal. Meskipun dalam kondisi ban bocor seperti ini, langkah ideal adalah memasang ban serep terlebih dahulu sebelum menuju ke tempat tambal ban. Namun, ada kalanya proses pemasangan ban serep tidaklah mudah karena cukup menyita waktu dan tenaga. Sehingga, langkah yang paling disarankan adalah kita pompa saja ban yang bocor terlebih dahulu, baik dengan pompa ban manual atau elektrik, sampai ban tersebut mendapatkan tekanan udara yang aman untuk dikendarai menuju tempat tambal ban terdekat. Jadi, pastikan di rumah tersedia selalu pompa ban ya guys untuk jaga-jaga. Namun, langkah ini hanya disarankan jika jarak menuju tempat tambal ban tidak terlalu jauh dan tingkat kebocoran ban tidak parah. Karena jika jarak menuju tempat tambal ban tergolong jauh dan tingkat kebocoran cukup parah, maka langkah memasang ban serep sebelum menuju tempat tambal ban adalah langkah terbaik. Kedua, langkah yang tidak direkomendasikan. Memasukkan cairan pelapis anti bocor ke ban untuk penggunaan sehari-hari. Memasukkan cairan anti bocor ke dalam ban mobil memang terbukti mampu membuat ban menjadi tahan terhadap kebocoran akibat terkena paku dan benda tajam lainnya, baik untuk mobil penumpang dan juga truk. Meskipun sudah banyak sekali produk yang dipasarkan mengenai cairan anti bocor ini, namun sebenarnya penggunaan cairan pelapis anti bocor ini sangat tidak disarankan untuk penggunaan jangka panjang alias tidak untuk penggunaan sehari-hari dalam waktu yang lama. Beberapa dampak buruk jika cairan ini berada di dalam ban dalam jangka panjang adalah karet ban bagian dalam akan cepat rusak, mudah terkelupas dan rapuh akibat terkena cairan kimia pelapis ban yang membuat usia ban menjadi pendek. Cairan pelapis ban juga dapat menimbulkan korosi dan karat pada permukaan velg bagian dalam yang justru akan membahayakan keamanan dan kekuatan velg mobil. Cairan pelapis ban juga akan merekat seperti lem dan akan menyumbat saluran pengisian udara, sehingga akan mempersulit ketika kita hendak melakukan pengisian udara pada ban. Jika demikian, kapankah sebaiknya cairan pelapis anti bocor ini digunakan? Sesuai dengan peruntukannya, sebenarnya penggunaan cairan pelapis anti bocor ini lebih ditujukan bagi mereka yang ingin melakukan touring perjalanan jauh dalam beberapa waktu lamanya, melintasi berbagai medan jalanan termasuk medan ekstrim sekalipun, agar ban dapat lebih tahan terhadap kebocoran dan tidak merepotkan pengguna kendaraan. Namun itu pun setelah selesai penggunaan, cairan pelapis ban sebaiknya segera dibersihkan agar tidak menimbulkan kerusakan jangka panjang. Demikian guys sekilas mengenai cara mengatasi kebocoran ban mobil. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya.